Bagaimana Apindo menilai dampak dari perlambatan ekonomi saat ini terhadap kinerja sektor properti di Indonesia? Baik, Anneke, jadi sebetulnya kita perlu lihat juga satu indikator ya, bagaimana ekonomi saat ini ya bisa dikatakan melambat ya. Karena kalau kita lihat outlook dari ekonomi Indonesia, kita tahu bahwa defisit APBN sekarang di Februari sudah 31 triliun. Kemudian penerimaan pajak nasional yang year on year-nya bisa ada penurunan sampai 28%. Dan kemudian juga ketika kita bicara mengenai government spending, karena gini, GDP Indonesia itu faktor yang mempengaruhi antara lain adalah government spending. Government spending ada penurunan sekitar 45%. Karena memang mungkin ada pemangkasan di berbagai kementerian. Itu satu indikasi yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tahu di mana-mana ada perusahaan tekstil yang tutup dan PHK di mana-mana. Kemudian currency, mata uang asing juga, terutama US dollar, masih cukup belum bergerak membaik. Dan ini merupakan satu indikasi di mana memang kemampuan atau daya beli masyarakat bisa menjadi ada penurunan. Dan ini menjadi serius bagi sektor properti karena properti atau rumah merupakan kebutuhan yang paling utama sebetulnya kan, sandang, pangan, papan ya. Tapi ketika daya belinya menurun, masyarakat juga tidak mampu beli. Bahkan kalaupun misalnya ada masyarakat menengah yang sekarang sudah beli dan sudah mulai ada installment, menyicil, itu dikhawatirkan juga akan jadi default karena tidak mampu menyicil. Itu yang sekarang terjadi. Begitu. Baik, apakah ini artinya memang daya beli menjadi tantangan utama bagi pengembang properti saat ini? Betul, tapi kita harus tahu juga bahwa industri properti perumahan ya, sebetulnya kita bagi dalam beberapa kelas ya. Jadi katakan misalnya kalau kita bicara kelas middle low, itu kan sebetulnya kurang lebih 1 atau 1,5 sampai ke bawah, di bawah 1 M. Kemudian ada middle, itu sekitar 2 M-an dan 3 M ke atas adalah middle up. Kalau itu kategori yang kita pakai ya. Memang sebenarnya di kategori middle up, sejauh ini memang belum terlalu ada masalah karena penjualan saya lihat masih cukup bagus. Cuma memang di kelas yang di middle low itu mengalami satu penurunan dan bahkan juga demand-nya juga menurun sekitar 15-17%. Dan ini serius karena kalau dibiarkan seperti ini akan menjadi sesuatu yang bermasalah. Dan ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi para pengembang yang memang masuk di kelas-kelas yang saya sebut tadi. Baik, tapi kalau kita lihat middle low ini kan memang mungkin menjadi kelas yang paling besar ada di Indonesia begitu. Apakah sejauh ini sudah juga mempengaruhi pengembang properti? Pasti. Ketika daya beli menurun, kemudian market itu kan seperti piramid begitu ya. Ketika di middle low-nya itu memang punya kemampuan daya beli yang menurun, pasti dalam kemampuan membeli rumahnya juga akan menurun. Nah ini diperlukan satu upaya-upaya tertentu untuk bisa mengatasi ini. Baik, bagaimana kalau dibandingkan dengan properti untuk komersial? Apakah sejauh ini juga penjualannya atau permintaannya menurun? Jadi gini, kalau properti komersial sebenarnya kalau lihat harganya, itu dia masuk ke properti segmen menengah dan menengah ke atas. Karena properti komersial itu memang bagi mereka, bagi masyarakat yang tentunya sudah punya rumah. Kemudian dia membeli tempat usaha untuk dijadikan tempat mereka berusaha. Artinya mereka punya kemampuan lebih sebagai pengusaha dan sebagainya. Tapi kalau yang saya ceritakan mengenai properti kelas menengah ke bawah, itu basic need. Mereka yang belum punya rumah ingin mempunyai rumah.
Dan itu di kelas itu. Jadi kalau properti komersial menurut saya sih itu belum terlalu masalah ya, karena memang harganya rata-rata di atas 2M kan. Kalau seperti katakan ruko atau apa kan memang yang 2-3 lantai juga harganya ada yang 1,8 sampai 2M masih ada. Tapi itulah di kelas-kelas yang untuk masyarakat yang punya kemampuan lebih ya.